الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. Pada sore hari ini di hari Ahad di pekan atau di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, kita masih senantiasa melaksanakan salah satu kewajibannya, yakni thalabul ilmi, dalam rangka memperkuat kualitas keimanan dan ketakwaan kita bersama. Ikhwatu iman rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali, kajian kembali insyaallah, yang akan mengisi kajian pada sore hari ini di acara jihad, kajian ahad dan iftar bersama di Masjid Abu Bakar As-Siddiq adalah Ustadz Tatan Ahmad Santana. Alhamdulillah beliau sudah berada di hadapan kita semua, dan pada kesempatan ini juga alhamdulillah kita dihadiri oleh Bapak Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya, Pak Haji Cecep Nurul Yakin. Selamat datang Pak Haji. Insya Allah bersilaturahmi bersama kita bersama di sini dan dilanjutkan dengan buka bersama di sini juga. Maka dari itu, karena mengingat waktu yang semakin dekat ke waktu berbuka, supaya kajiannya nanti tidak terpotong banyak, sekarang mungkin kita akan ada sambutan sepatah dua patah kata dari Bapak Bupati. Mudah-mudahan menjadi pembukaan yang baik di acara sore hari ini. Maka dari itu kepada Bapak Haji Cecep dipersilahkan. Mengapa Haji? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Puji syukur hak Allah, salawat beserta salam semoga selalu tercurah pada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mukarramun, para ustadz ustadah, wabil khusus guru kita Ustadz Tantan, dan segenap jajaran asatid di Abu Bakar Siddiq, terutama sepuh kita, ayahanda dari Pak Haji Dandi, sahabat lama saya. Alhamdulillah juga hadir luar biasa walaupun hujan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah jihad. Semoga semuanya Allah muliakan. Pada tahun ini adalah tahun kali kedua saya menghadiri jihad di tempat ini. Tahun lalu acaranya di luar, hari ini di dalam masjid karena hujan. Tahun lalu bersama Ustadz Ucu, sekarang dengan sahabat saya Kang Ustadz Tantan, yang sesungguhnya beliau itu salah satu juragan orang Tasik yang ada di Jawa Barat, yang senantiasa tidak lelah dan tidak pernah akan lelah untuk terus berdakwah berkeliling di Jawa Barat dengan berbagai media dakwahnya. Ada di majlis-majlis ta'lim di Jawa Barat, di Jabar Bergerak,
dan di media-media dakwah yang lain. Mudah-mudahan beliau senantiasa berikan kesehatan dan kekuatan, dan mudah-mudahan keberkahannya untuk kita semua. Hadirin yang saya hormati, kebanggaan buat saya, buat kami pemerintah Kabupaten Tasikmalaya berada di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Tasik, khususnya yang hadir di tempat ini, yang alhamdulillah nampaknya tahun ini sudah sangat jauh berbeda dari 2 tahun yang lalu, 2020-2021. Saat 2020 masih agak mencekam karena awal Covid, 2021 di saat jihad bersama Ustadz Ucu masih juga grafiknya naik, dan tahun ini di ujung April ini nampaknya sudah mulai terbuka protokol kesehatan dengan harus pakai masker juga. Nampaknya di masjid ini cuma berapa orang lagi. Kita berhusnudzon, mudah-mudahan Allah menjaga kita semua. Yang kedua, tentu saya dan segenap jajaran di pemerintah Kabupaten Tasik dalam akhir Ramadan, sisa tinggal beberapa hari lagi, saya dan segenap jajaran tentu begitu merasakan nikmatnya yang tidak terhingga yang Allah karuniakan. Dengan hari ini semua bisa bebas beraktivitas, insya Allah mudah-mudahan keberkahannya lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Karena saya selalu punya pikiran, tidak mungkin Allah menurunkan sesuatu kecuali ada hikmahnya. Hikmah pertama, barangkali yang saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini, dan saya banyak berguru ke keluarga besar Persatuan Islam, adalah babul toharoh, babul kebersihan, yang menurut pemerintah itu sekarang prokes. Kalau dalam fikih itu babul toharoh, ilmunya sudah ada di para kiai, di para ajengan, di para ustad-ustadah, dan mungkin juga sering disampaikan dalam setiap majlis taklim kepada kita semua. Sehingga hari ini dengan kemarin diberikan ujian dan cobaan wabah selama 2 tahun itu, mudah-mudahan kita hari ini makin giat untuk mengamalkan ilmu yang diberikan oleh para guru-guru kita. Saya pun berkeyakinan Tasik yang sering disebut oleh orang-orang luar, termasuk orang kita sendiri, disebut kota santri, tempatnya para kiai, gudangnya pesantren. Ada 1.318 pesantren yang sudah terdaftar memiliki NSPP di Kabupaten Tasikmalaya, sehingga dengan lebih dari 1.000 itu, saya yakin yang menebarkan tentang kebaikan, yang menebarkan tentang ilmu-ilmu bagaimana kita mencintai lingkungan, mencintai kebersihan, adalah bagian dari kebutuhan kita sehari-hari. Oleh karenanya, maka di akhir Ramadan ini, mudah-mudahan apa yang sudah terjadi dalam beberapa tahun ke belakang oleh kita hari ini terus ditadaburi, ditafakuri, dan terus ihtisabun nafsi, sehingga
kita termasuk orang-orang yang mampu mengoreksi diri kita, mampu menjadi pemimpin untuk diri kita, sehingga kita termasuk yang sahsiah thayyibah, manusia-manusia yang baik. Karena dari manusia yang baik itu maka akan tercipta sahsiah thayyibah, mohon maaf, duriyah thayyibah. Dari duriyah thayyibah akan terbentuk qaryah thayyibah, dari qaryah thayyibah maka akan terwujud baldah thayyibah. Itulah yang kita sering dengar. Semoga negara kita, provinsi kita, kabupaten kita menjadi baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Mari kita rawat kebersamaan, persatuan sesama anak bangsa, terutama sesama warga muslimin muslimat di Kabupaten Tasikmalaya. Insya Allah akan menjadi teladan untuk warga bangsa yang lainnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Pak Haji Cecep Nurul Yakin atas sambutannya untuk kita semua. Kita beranjak lagi ke agenda berikutnya, yakni kajian ahad atau tausiah dari Ustadz Datan Ahmad Santana, insya Allah dengan tema membentuk negeri yang diberkahi. Mudah-mudahan dapat menjadi tambahan ilmu bagi kita dan mudah-mudahan menjadi motivasi bagaimana kita menuju negeri yang diberkahi tersebut. Kepada Ustadz Datan dipersilahkan. Mangga Ustadz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Ikhwatu iman, ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita semua untuk bertemu kembali di tempat ini. Saya terakhir mengaji di masjid ini tuh sudah cukup lama, karena beberapa saat yang lalu tempat ngaji kita berpindah di area terbuka, yang konon katanya dengan area terbuka itu maka penyebaran COVID itu bisa lebih terawasi dengan baik. Oleh karena itu sungguh kita bersyukur hari ini karena kita bisa kembali mengaji di masjid dalam saf-saf yang luar biasa rapat dan dalam wajah yang lebih sumringah, karena saya lebih mudah mengidentifikasi bapak dan ibu sekalian ketimbang ketika bapak ibu pakai masker. Yang kedua, saya bahagia karena hari ini kita kedatangan Pak Wakil Bupati Kabupaten Tasik, sahabat saya Kang Haji Cecep Nurul Yakin, yang kita yakini mudah-mudahan beliau pada suatu ketika tidak hanya jadi Wakil Bupati, tapi bisa memimpin Tasik ini dengan jauh lebih baik dalam posisinya yang lain. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, saya pun berbahagia karena tadi Kang Haji Cecep menyampaikan dengan sangat terbuka bahwa beliau senang diundang oleh Jamiah Persatuan Islam, dan oleh sebab itu sebagai bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama, mudah-mudahan Kang Haji Cecep suatu saat pun mengundang teman-teman Persis ke NU biar posisinya satu-satu. Kan gitu ya. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, dalam durasi waktu yang singkat ini saya hanya akan menyampaikan satu buah hadis saja, yang mudah-mudahan hadis ini bisa menginspirasi kita semua bagaimana caranya kita membangun sebuah bangsa yang diberkahi. Kita tahu dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak sekali torehan prestasi yang dilakukan oleh beliau.
Ketika muda Nabi dikenal sebagai Al-Amin, ketika muda Nabi dikenal sebagai entrepreneur yang handal, sebagai wirausahawan yang handal. Lalu kemudian sebagai panglima perang, ia adalah panglima perang yang luar biasa. Tapi yang unik, yang dinisbahkan pada penanggalan Hijriah, itu bukan kemenangan Nabi di perang, bukan kelahiran Nabi, dan juga bukan karena kesuksesan Nabi membangun imperium bisnisnya. Penanggalan Hijriah itu dinisbahkan pada proses hijrah yang dilakukan oleh Nabi dari Makkah menuju Madinah. Ibu dan bapak yang saya muliakan, dalam prosesnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah, itu prosesnya tidak sesederhana sekarang. Sekarang kalau bapak dan ibu berumroh di tahun ini, maka bapak ibu akan mulai mengubah cara bapak ibu berangkat dari Makkah ke Madinah. Dulu kita pakai bis, sekarang kita pakai kereta. Keretanya kereta cepat, dari Makkah ke Madinah kurang lebih hanya ditempuh dalam waktu 2 jam saja. Dan keretanya produksi Cina. Saya harus menyampaikan ini karena orang Indonesia itu, Pak Wabub, itu suka agak sensitif kalau dengan Cina. Ka Cina teh siga nu geuleuh. Ari HP Mitochiba. Xiaomi gitu. Nah, kalau HP-nya iPhone 13 Max Pro, S22, ya mirip-mirip kayak punya saya ya. Bolehlah gitu, agak sensitif sama Cina. Tapi kalau Anda pakai handphonenya masih Xiaomi, ya Anda harus memaklumi kenapa Pak Jokowi pakai kereta Cina ya. Nah, dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bergerak dari Makkah ke Madinah itu berjalan kaki dan sembunyi-sembunyi. Waktunya panjang sekali, jarak yang dilewatinya jauh sekali. Oleh sebab itu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di kota Madinah, maka Rasul disambut luar biasa. Cara menyambutnya beda versi. Kalau teman-teman NU, teman-temannya Kang Cecep, Rasul itu disambut dengan sholawatan. Tapi kalau orang Persis nggak sholawatan. Tapi meskipun sama-sama yang satu sholawatan yang tidak sholawatan, dua-duanya bersepakat semua orang menyambut Nabi. Oleh karena itu dari mulai hari ini ke depan tiasa teribut teuing soal sholawatan sareng teu sholawatan. Nah, ikhwatu iman yang saya muliakan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai, orang-orang itu berkerumun di dekat Nabi. Ini bedanya kehidupan di zaman Nabi dengan kehidupan di zaman sekarang. Dulu di zaman Nabi yang dikerubuti itu orang mulia dan punya ilmu. Sekarang di zaman ini yang dikerubuti itu artis atau para penguasa. Contoh, saya ngaji dengan Pak Ridwan Kamil. Beres ngaji, kabeh hayang dipoto jeung Pak Ridwan Kamil. Kuring mah diantep we. Saya agak yakin juga beres pengajian ini teman-teman bakal pengen dipotonya dengan Pak Wabub. Teh Pak Wabub mah bukan hanya wakil bupati, dia juga seorang ulama, dia seorang santri, dia senior saya di UPI, plus kasepna 11-12. Karena saya junior nggak apa-apalah, saya 11, Kang Haji 12, nggak jadi masalah. Nah, ikhwatu iman yang saya muliakan, dulu yang dikerubuti itu orang berilmu. Oleh karena itu ketika Nabi datang, orang itu langsung berhimpun di dekat Nabi. Lalu muncul semacam request dari jamaah. Ya Nabi, kira-kira berita apa yang akan engkau sampaikan sebagai pidato pembuka engkau sebagai Nabi dan Rasul di kota ini? Bayangin, jalannya berhari-hari, diminta menyampaikan pidato. Dalam logika kita, orang yang datangnya jauh pasti pidatonya lama. Rasul mah teu. Tolong perhatikan, ada bedanya Ustadz ayeuna jeung Rasul. Rasul mah upami tausiah tara panjang. Kunaon cik tara panjang? Sabab jamaahna ku pondok ge nurut. Ayeuna jamaah geus dibere tausiah 2 jam ge hese nurutna teh.
Siga Pak Wabub ngobrol, Bapak Ibu tolong terapkan protokol kesehatan karena ABCDE. Tapi kan anger we disebat ku Pak Wabub kieu teh. Tapinya di dia mengan ukur sabaraha belas nu nganggona teh. Sugan Bapak Ibu teh tersinggung henteu seuri we. Mata karunya Covid tadi dia mah. Tadi anggapna naon. Mudah-mudahan karena Covidnya punung akhirnya kita sehat ya. Keun we make logika ti mana we lah. Nah, ikhwatu iman yang saya muliakan, apa yang Rasul sampaikan? Rasul itu menyampaikan fondasi-fondasi dasar bagaimana negeri Madinah sebagai negara madani itu dibentuk. Rasul menyampaikan pesan dengan pesan sederhana. Afsus salam wa ut'imut ta'am wasilul arham wa sallu wan nasin yamun tadkhulul jannah bisalamin. 4. 1. Kalau kawasan ini ingin jadi kawasan yang jauh lebih baik, afsus salam. Pastikan kalian terbiasa untuk menebarkan salam. Yang disebut menebarkan salam itu bukan hanya sekedar mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan hanya itu, tapi yang paling penting konteks afsus salam itu memastikan bahwa kita sebagai umat Islam tidak pernah jadi ancaman bagi orang lain. Hari ini saya mengisi 4 kajian. Selama Ramadan ini istri saya mencatat saya mengisi 87 kajian. Jadi ada yang 1 hari 3 kali, ada yang 1 hari sama sekali tidak ada, tapi ada yang 1 hari 4 sampai 5 hari seperti hari ini. Subuh tadi saya mengawali perjalanan dakwah di Katapang, bergeser ke Bale Endah. Lalu kemudian tadi saya menyerahkan sembako di Kota Tasik dalam kapasitas saya sebagai Ketua Jabar Bergerak. Setelah itu lalu kemudian saya ngisi diskusi. Diskusi yang dilakukan oleh PBHMI. PBHMI mengundang 3 kiai. 1. Kiai Ulil Absor Abdallah dari NU. Tapi terkenalnya bukan NU-nya. Gus Ulil ini dikenal sebagai pendiri jaringan Islam liberal. Yang kedua, Dr. Tafsir, Ketua PW Muhammadiyah Jawa Tengah. Yang ketiga, Tatan Ahmad Santana, penasehat PC Persis Kecamatan Cileunyi. Tadinya saya itu ditulis pegiat dakwah nasional. Saya bilang jangan. Karena yang disebut institusi organisasinya tulis PC Persis Cileunyi. Kenapa saya pakai itu? Tolong perhatikan, ini strategi. Lamun kuring tadi ngobrol nah hade, kan orang NU teh gelonya. Ti NU mah nasional, ti Persis mah cukup ku cabang. Lamun butut, orang teh kieu, wajarnya Ustadz Datan butut dan lain mah nasional, maneh nama level kecamatan. Jadi menang rek kumaha ge. Ta ieu butuhna ustad jadi aktivis deh. Kita ngobrol apa? Kita ngobrol tentang dakwah inklusif dalam konteks membangun kebinekaan dan persatuan Indonesia. Apa yang saya ceritakan? Yang saya ceritakan adalah metodologi dakwah Persis yang sudah dilakukan bertahun-tahun sejak Persis hadir di Indonesia tahun 1923. Kalau ibu bapak ingin mengenal Persis yang original, bapak ibu baca Persisnya dari tahun 23 sampai tahun 65-an. Kesininya banyak Persis kajajaden. Seperti apa Persis yang original? Persis yang original itu adalah Persis yang kalau berhadapan dengan orang yang beda, dia tidak ngejek tapi ngajak. Dia tidak mengintimidasi tapi mempersuasi. Dia berdebat dengan argumentasi-argumentasi yang kokoh dan tidak senang langsung menjustifikasi dan menghakimi. Bapak Ibu, saya pernah cerita di tempat ini. Hasan dan Bung Karno itu perbedaannya banyak sekali. Tapi hampir semua periset tentang Bung Karno semuanya sepakat bahwa Bung Karno mulai tertarik pada Islam setelah Bung Karno ketemu dengan Hasan tahun 33 di sebuah penerbit yang dimiliki oleh orang Cina di Bandung.
Janten tolong dicatat, Ahasan ge nyetak majalah pembela Islamna di toko Cina. Tong geuleuh-geuleuh teh ka Cina teh. Ikhwatu iman yang saya muliakan, Bung Karno ketemu di situ. Unik, Bung Karno nyetak majalah beliau, koran beliau. Ahasan nyetak majalah beliau. Yang ini punya ide Indonesia itu harus dibangun di atas sendi-sendi kebangsaan. Ahasan punya logika Indonesia ini harus dibangun di atas sendi-sendi keislaman. Berdebat eta. Di koran berdebat berkali-kali. Yang elok Bung Karno ditahan di Sukamiskin dan Ahasan dengan sejumlah anggota Persis datang menjenguk Bung Karno. Bung Karno lalu kemudian dipindahkan ke ND. Lalu kemudian Ahasan tetap berkirim buku-buku Persis terhadap Bung Karno. Akhirnya saya pernah cerita di hadapan ibu dan bapak, ketika ayah Bung Karno wafat, Bung Karno berkirim surat kepada keluarga besarnya, tolong ayah saya cukup untuk dimandikan, disolatkan, dan dikuburkan, juga didoakan, tapi tolong untuk tidak ditahlilkan. Jadi ternyata satu-satunya presiden nurada Persis Bung Karno. Oleh karena itu kalau dakwah kita berlanjut, Megawati jadi Persistri, Puan Maharani jadi Pemudi, tapi sabab urang eureun jadi WPDI. Jadi saya ketika dulu tahu dari Kang Haji Dandi, Kang Cecep teh nyalona erek ti PDI, kumaha cek Ustad? Jawaban saya sederhana, doakeun Kang Cecep teh siga Ahasan ngadakwahan ka PDI, mudah-mudahan engke mah PDI na ge balager. Ulah kieu nya ningali PDI teh, ya Allah ieu teh mani dolim pisan ka umat Islam, tong kitu. Di mereka juga insya Allah ada orang baik. Siga ningali polisi, urang teh kunaon bet siga nu geuleuh wae ka polisi. Pan loba polisi nu bager. Patung polisi, polisi tidur. Balager teh. Tapi saya harus luruskan ya, bisi di aya polisi ya. Cik, sim kuring naros. Kan sok ieu bapak-bapak teh tad geuleuh polisi mah. Kunaon? Lah, sok resep disuap. Cik sim kuring naros. Eta polisi disuapna ku saha? Pan ku ente. Sok aya polisi kieu treat. Tos kitu teh langsung ka bapak-bapak teh, "Pak, damai yuk." Saya nu ngajak damai. Polisi atau urang? Jadi nu ngajak suap urang atau polisi? Jadi nu salah saha? Enggak, tak gitu. Nah, saya ingin balik lagi absus salam. Saya ngobrol ke Gus Ulil Absor Abdallah, ke Pak Dr. Tafsir. Persis dari dulu mengajarkan dakwah itu persuasif. Tahun 65 PKI nuju mahabu luar biasa. Pak Isa Ansori, Ketua Umum PP Persis, mendirikan forum anti komunis, Front Anti Komunis di Bandung. Uniknya, Front Anti Komunis itu didirikan oleh Pak Isa, tidak ada satu perintah pun dari Pak Isa untuk menghabisi orang-orang komunis. Pak Isa malah begini waktu itu, ketika pertemuan Front Anti Komunis, kalau bisa jamaah Persis itu berdakwah sama orang-orang komunis agar kemudian mereka sadar bahwa tidak ada kekuasaan yang melebihi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu sekarang, kalau kita punya perbedaan dengan orang lain, permohonan saya, kita sebagai penerus cita-cita perjuangan Ahasan, Pak Isa Ansori, dan Pak Muhammad Nasir, mari kita menghadirkan kedamaian dengan menghadirkan dialog yang berkeadaban. Ya. Nyerat? Nulis nggak? Nulis? Ente asal rajin-rajin ting, batur gente. Nih, ini kan masih muda ya. Saya seneng sama teman-teman Persis yang kalau ngaji masih nulis, masih memperhatikan. Insya Allah mereka punya ilmu. Kenapa? Karena saya harus jujur mengatakan bahwa sekarang perdebatan-perdebatan itu tanpa menggunakan ilmu, dan ini parah sekali. Kamari orang awal Ramadan ngageser deui nya tina kalender.
eta pawabub jamaah Persis protes sampai kirim WA ke saya, Ustad, nanaonan urang teh nurut-nurut ke Menteri Agama. Hari kitu kunaon Persis bet geser. Eta bu, lamun aya jamaah Persis nu siga kitu patut, eta teh jamaah anu teu diajar ilmu. Kenapa? Karena kita sudah bergeser. Dulu kita pakai hisab hakiki, sama seperti teman-teman Muhammadiyah. Sekarang kita berubah jadi imkanur ru'yah, dekat dengan teman-teman NU. Saya ngobrol di sini di hadapan Pak Wabub, biar Pak Wabub tahu Persis mah Pak Wabub, kalau ada dalil yang lebih kuat, kita siap bergeser. Dan kita minta teman-teman NU pun gitu ya. Keun sugan beres ieu Pak Wabub jadi anggota. Kan gitu. Ini afsus salam. Yang kedua, wa'atimut ta'am. Negara ini bisa bangun, bisa bangkit, bisa berdiri kalau orang-orangnya, kalau dalam kalimat itu kan secara denotatif saling memberikan makan. Dalam konteks yang lebih luas, negeri ini akan lebih diberkahi, Tasikmalaya ini akan terus berlari jadi sebuah kabupaten yang maju kalau kita punya kohesivitas sosial yang bagus. Urang silih mika nyaah, urang silih mika asih. Kemarin tanggal 10 April, Pak Presiden, Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota, semuanya bayar zakat. Mereka menggelorakan semangat membayar zakat. Saya punya teman komisioner Baznas di pusat. Saya tanya, Kiai, saya mau tanya, potensi zakat kita itu berapa setahun? Ternyata potensi zakat Republik Indonesia per tahun itu 370 triliun. Jadi kalau kita semua rajin bayar zakat, Islam itu per tahun punya uang 370 triliun. Kalau kita punya uang 370 triliun per tahun, itu artinya per tahun umat ini bisa membangun 370 world class university, universitas berkelas dunia, bari gratis. Iya mah di Bandung Pak, sekolah Islam teh seueur pisan. Tapi sekolah-sekolah Islam yang banyak itu tidak membukakan pintunya bagi anak-anak yang berasal dari keluarga yang miskin. Kenapa? Karena kekuatan zakat, infak, sodakoh, dan wakaf kita belum terhimpun secara baik. Saya, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Wabub, saya ini sekarang ketua harian Jabar Bergerak. Saya itu merasakan betul betapa orang Indonesia teh berehan balager. Saya punya program di Ramadan ini berbagi paket berbuka. Per hari kami berkirim 27.000 paket berbuka di Jawa Barat. Tiap kota kabupaten dapat 1.000 per hari kali 29 atau 30 hari. Dananya tidak sesen pun dari APBD. Di mana banyak muhsinin yang mau bantu. Kemarin ada salah seorang asatidz di Ciamis. Ketika masa pandemi, orang menahan diri, dia tetap berangkat ke masjid, mau mengajar anak-anak di TPA. Saya ketemu dengan Ustadz Ansor. Ustadz dari Ustadz eta teh kaditu kadieu ngangonaon. Ustadz eta teh kaditu kadieu eta teh mapah we pamit kitu naik angkot. Saya bilang gini, ari di Ciamis eueuh kitu nu beunghar, anu daek mang merekeun motor ka Ustadz. Dijawab aya panginten Ustadz ngan teu aya nu ngagagasnya. Akhirnya saya di Jabar Bergerak dari kasus itu bikin program namanya Modis dan Romantis. Punten ya da abdi mah gaul. Modis itu motor idaman gratis. Sekarang kami sudah memberikan modis itu kepada 67 orang hebat di sekitar kita yang membantu pemerintah, membantu kita semua dalam menghadapi kondisi-kondisi sulit. Balager Pak. Angka kemiskinan Indonesia berapa persen sih? Yang miskin akut itu kurang lebih hanya 11,8%. Itu artinya, mohon maaf nih, tanpa bantuan pemerintah, kalau kita rajin bayar zakat, kan 80% mah mampu selesai urusan kemiskinan.
Oleh karena itu saya senang setiap Pak Bupati pidato, karena saya sudah dengar 2-3 kali beliau pidato, beliau selalu mengutip kalimat ini, saya kutipkan. Kami atas nama pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mengucapkan terima kasih karena Bapak dan Ibu telah berkontribusi bagi kepentingan Pemkab Tasik. Tah hari pamimpin mah kudu kitu, kudu jujur, lamun dibantuan ku masyarakat kudu nganuhunkeun. Saya kasih contoh yang lebih menarik. Pandemi di Republik ini, kata Pak Menko Muhajir kemarin di Jakarta ketemu dengan saya, Menko PMK, kata beliau, kita itu menyelesaikan COVID itu, yang nyelesain COVID itu 70% masyarakat dan pemerintah hanya 30%. Itu artinya masyarakat kita adalah masyarakat yang hebat. Berikutnya adalah wasilul arham, sok singkiatkeun tali silaturahmi, bangun kohesivitas sosial yang kuat, bangun kebersamaan yang kuat, karena tanpa kebersamaan kita sulit membangun Indonesia ke arah yang lebih baik. Dan yang terakhir, mari kita bangun di sepertiga malam terakhir sing rajin tahajud. Karena apapun persoalan hidup kita tahu bahwa yang memiliki takdir atas diri kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tabu sabar maghrib ya? 49. Baik, baru 42 kalau di jam saya. Saya ingin ingatkan Pak Bu, COVID itu 2,5 tahun. Saya mau tanya, coba jawab. Obatnya sudah ditemukan belum? Belum. Vaksinnya sudah 100% ampuh belum? Belum. Tapi sekarang melandai. Berarti nu hebat dokter pamarentah atanapi Allah. Berarti orang kedah nyuhunkeun tulung ka saha? Berarti orang kedah sering ibadah ka Allah. Sok ibadah. Ieu mah ya Allah, ayeuna nya di 10 hari terakhir unik di Republik ini. Sekarang kita itu pengajian makin berkurang, sholat makin berkurang, dan mall semakin penuh. Baik ikhwatu iman yang saya muliakan, sepertinya bukan 49 ya? Oh 46, tapi ya kunan terus disada. Oh terus 4 genep. Padahal 43, tapi nggak apa-apalah ya. Kita harus ingat bahwa segala sesuatu itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu saya minta kepada kita semua, ayo kita kebut, kita gaskeun di 10 hari terakhir ini untuk memperbanyak ibadah di rumah-rumah Allah. Tadi Kang Haji Dandi berbisik sama saya, Ustadz, saya kan nanya Kang Haji Dandi itikaf teu? Jawabannya teh gini, henteu Ustadz, padahal abdi tos niat kiat pisan hoyong itikaf. Eta kalimat eta ti 2-3 tahun kamari kitu ya. Aduh, ampun. Nah, kebetulan kan ada temannya Kang Cecep ini, ada temannya Kang Haji Dandi, tolong diingatkan ya sebagai teman yang baik. Ji gitu tahun hareup mah kudu gitu. Dan ditemani sama Pak Wabub. Karena Pak Wabub sudah membuktikan kemarin-kemarin berbulan-bulan Pak Wabub dan ASN nggak masuk ke Pemkab. Tapi pemerintahan jalan karena ada work from home. Ayeuna mah 10 dinten sigana teh sawios Pak Wabub itikaf ya. Nya Pak Wabubnya Omat si rajin itikaf Pak Wabub. Karena kalau Wabubnya rajin itikaf kan warga teh nyontoh pamimpinnya banyak. Gitu. Engke teh kan abdi teh babari ngobrol teh ke, "Yeuh, si rajin itikaf. Kunaon? Tuh wakil bupati ge itikaf." Kan lamun wakil bupatina teu itikaf repot. "Yeuh, itikaf kunaon?" Peperihum Wabubna teu itikaf kan gitu ribu. Ya, jadi nanti mah kita bertiga itikaf ya. Kita bareng biar keren. Nah, itu saja Ibu dan Bapak sekalian, saya senang hari ini Pak Wabub hadir di tengah kita. Saya terus mention Pak Wabub sebagai bentuk apresiasi dan kebahagiaan saya karena Pak Wabub hadir di sini. Kemarin fotonya direnengkeun. Sampai ada sahabat saya yang nanya gini, "Buah-buah Ustadz Datan mau nyalon jadi wakil bupati." Bupatinya Kang Cecep, wakil bupatinya saya. Saya bilang, "Maknya saya wakil bupati," kan gitunya. Gitu ya. Jadi kita berbagi peran saja, biarlah Pak Wakil Bupati yang jadi tokoh politik, tokoh kenegaraan, dan biarkan saya tetap berada dengan masyarakat, dengan Bapak dan Ibu. Kita bangun masyarakat. Kang Cecep kita doakan mudah-mudahan jadi pemimpin yang amanah. Itu saja, hatur nuhun.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas shalihin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lafu minkum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Tatan yang telah menyampaikan materinya untuk kita semua. Kita beranjak langsung ke agenda berikutnya, yakni